Pengawal. Kau berhenti di situ. Tolong. Kamar tidur selir mulia Rong. Ke arah mana tadi? Lupakan saja, aku tidak akan peduli. Pria tampan ini. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Gugup. Betapa tidak pantasnya. Komandan Qin. Tolong, Komandan, selamatkan hamba ini. Lepaskan. Aku tidak akan. Begitulah keadaannya. Untuk selir Anda bertindak seperti ini, dia pasti punya alasannya. Hanya saja pelayan kecil ini. Kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana selir ini harus menanganinya? Masalah ini seharusnya diserahkan kepada keputusan selir Anda. Tapi selir Anda baru saja dipromosikan menjadi selir mulia. Jika yang mulia sampai tahu tentang masalah ini, itu mungkin merugikan selir Anda. Baiklah, Komandan Qin, kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Selir ini sangat baik dan murah hati. Dan pengertian. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada selir Anda? Terima kasih, Paduka Selir. Komandan Qin, mengapa Anda tidak duduk dan minum teh? Terima kasih atas perhatian Anda. Qin ini masih punya tugas resmi. Jadi saya tidak bisa tinggal bersama selir Anda. Kalau begitu, kurasa kita sudah saling mengenal sekarang. Namaku Yasi Suang. Jika saya tidak salah ingat, pada hari yang mulia mengagumi bulan, kamu diam-diam mengawasi. Kau pasti salah. Satu lagi yang mencoba menaiki tangga sosial. Saya mengingatkanmu dengan baik. Harem adalah kolam yang dalam. Itu bukan sesuatu yang harus dimasuki pelayan biasa sepertimu. Kalau begitu, Komandan Qin, yang telah berulang kali melindungiku, apakah dia punya perasaan padaku? Seluruh harem dipenuhi dengan wanita baginda. Komandan Qin bertindak seperti ini. Bukankah dia memprovokasi harem? Beraninya kamu mengancamku. Kau menyakitiku. Aku hanya bertanya padamu. Apakah kau punya perasaan padaku? Punya perasaan? Itu maksudku. Arti itu? Apa maksudnya itu? Ini sulit diucapkan, bukan? Pelesetan lidah. Apa maksudmu? Astaga, wajah orang ini cukup tampan, tapi kenapa dia sedikit lambat? Secara umum, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Baiklah. Mentraktirmu makan. Mentraktirku? Maka? Kau ingin datang dan menyatakan kesetiaan padaku. Hamba ini mengagumi kemurnian dan integritas Paduka Selir, dan bersedia mengikrarkan kesetiaan kepada Paduka Selir. Kau dikirim oleh Selir Mulia Shao-Kan. Bagaimana bisa begitu? Apa yang kau teriakkan? Seluruh harem tahu bahwa Selir Mulia Shah mencoba menangkapmu. Tapi kau baik-baik saja. Namun kau berbalik dan mencari tuanku. Jangan berpikir kau bisa menggunakan skema daging pahit. Bisa membuktikan, kau bukan mata-mata yang dikirim oleh Selir Shao. Aku sangat terkesan. Kau terlalu memikirkannya. Kau ingin datang dan membuktikan dirimu. Berikan aku hadiah. Bagaimana? Selama Paduka Selir menyukainya, kaos kaki sutra warna apa yang bisa kubuatkan untukmu? Minumlah obat ini. Menyebabkan wajah penuh ruam merah. Dan demam tinggi yang tidak akan reda dalam 3 hari. Jangan khawatir, Paduka Selir. Aku pasti akan membuat selir itu berakhir dengan ruam. Tidak. Kau minum saja. Paduka Selir. Ini. Jangan khawatir. Obat ini hanya menular selama beberapa hari. Tidak akan mengancam jiwa. Sungguh skema yang kejam. Dia bisa menjauhinya dan mendorongku keluar sebagai perisai. Pada saat itu, aku akan secara alami menganugerahkan penawar kepadamu. Sesuai perintah Paduka Selir. Aku tidak sebodoh itu untuk meminum obatnya.
Gambarku tidak buruk kan? Bukankah ini hanya riasan bintik-bintik Eropa dan Amerika? Apa? Bukankah seharusnya aku yang takut padamu? Kenapa jalanmu begitu sunyi? Wajah ini. Kenapa dikat seperti kuil Wijan? Aku tidak menggambar ini. Ini. Terlihat seperti. Semuanya sudah pudar. The film was translated and narrated Aku by ingin M. pura-pura Media. sakit dan minta cuti. Pejabat ini tidak akan melaporku kan? Pejabat. Bukankah begitu? Itu adalah seorang penjaga. Pembunuh. Tidak, tidak, tidak. Kasim, Itu benar. Bukankah aku terlihat seperti itu? Kasim yang tampan sekali. Sayang sekali. Ya, Aka Kasim, tolong rahasiakan ini untukku. Aku mohon padamu. Ketika aku kembali, aku akan mentraktirmu makan. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Siapa namamu? Tampan, aku akan mentraktirmu makan. Yang Mulia Putra Mahkota. Senian Putra Mahkota. Menarik. Yang Mulia Putra Mahkota. Kaisar ingin kamu pergi ke ruang belajar. Ayahanda Kaisar pasti ingin aku mengulang pelajaranku lagi. Tidak mau, tidak mau. Tidak bisakah kau lihat betapa sibuknya aku? Semoga kali ini bahan obatnya dinetralkan. Harimau kecil, anggap saja aku menyelamatkan hidupmu. Tunggu. Astaga. Xioer, lihatlah wajahku. Bagaimana dengan wajahku? Bagaimana ini bisa terjadi? Jauhi aku. Jangan sentuh aku. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Kau. Wajahmu juga ada. Xiaoe, ini buruk. Sesuatu telah terjadi pada Yang Mulia Selir. Cepat ikut aku untuk melihat. Oh tidak, mungkinkah? The film was Wajahku, translated and wajahku, narrated by M. Yang Mulia Media. Selir, hamba ini akan segera pergi mengambil tabib kekaisaran untuk Anda. Yang Mulia Selir, aku takut itu mungkin Koi dari kemarin. Seseorang mengotak-atiknya. Pasti Selirong, wanita itu. Cemburu pada kecantikan Selir ini. Berani-beraninya dia berkomplot melawanku seperti ini. Selirong, Selir ini akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Untungnya, wanita bodoh ini hanya menebak Selirong. Yijai Shuang, apakah Selirong mengirimmu ke sini? Xiaoshan, Paduka Selir, kau menuduhku salah. Lapor kepada Komandan Qin. Kau menuduhku salah. Hamba ini adalah orangmu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Paduka Selir, lihatlah wajahku. Aku juga terkena ruam merah. Pelakunya pasti orang lain. Jie Shuang, apa yang terjadi sebelumnya? Selir ini tidak akan mempermasalahkannya lagi. Terima kasih, Paduka Selir. Namun, kau perlu menyiapkan hadiah untuk Selirong. Hadiah besar, sama seperti milikku. Aku tidak menjalankan toko hadiah. Terkejut sampai tidak bisa bicara? Iya, Paduka Selir. Keluar. Astaga. Aturan langit apa yang kulanggar? Kenapa semua orang menyiksaku? Siapa? Siapa di sana? Kenapa kau? Kenapa kau selalu muncul dan menghilang seperti hantu? Saya dengar, Istana Selir Xiao telah muncul ruang merah. Saya datang untuk menyelidiki masalah ini, dan juga untuk menemuimu. Komandan Qin.
Kau sangat peduli padaku. Seorang pria terhormat. Apa yang kau takutkan? Apakah masalah ini berhubungan denganmu? The film was translated Obat yang and diberikan selir kepada narrated selir by Xiao. Media. Apa hubungannya denganku? Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan menyebabkan masalah besar. Ayo pergi, ikut denganku ke selir Xiao, dan jelaskan semuanya dengan jelas. Kau gila, aku tidak akan. Aku hanya ingin kembali hidup-hidup. Maka kamu seharusnya semakin tidak terlibat dalam kekacauan ini. Kau pikir aku mau? Aku hanya seorang pelayan kecil. Apa yang bisa kulakukan? Sendirian, datang ke kota besar untuk mencari nafkah. Semuanya, berkat diriku sendiri. Hak apa yang kau miliki untuk mengendalikanku? Maafkan saya. Itu karena saya terlalu banyak berpikir. Nona Ye, saya pamit. Kinyu? 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 Yijai Shuang, yang mulia selir memperhatikan kami para pelayan. Jadi dia mengirim tabib kekaisaran untuk datang. Untuk memeriksa kami juga. Apa aku membocorkan sesuatu? Tidak perlu, tidak perlu. Hidup hamba ini rendah. Tidak layak mendapat perhatian selir Anda. Hanya dengan memeriksa lebih banyak kasus, Anhuyu, tabib kekaisaran. barulah aku bisa meresepkan obat yang paling efektif. Ini juga demi selir Anda. Bagaimana diagnosis tabib kekaisaran N? Selesai sudah. Melapor kepada selir Anda. Semua pelayan memiliki gejala. Tidak ada yang aneh. Saya akan meresepkan beberapa dosis obat untuk selir Anda. Jika selir Anda meminumnya tepat waktu, Anda pasti akan pulih. Kalau begitu, saya akan merepotkan tabib kekaisaran N. Tabib kekaisaran An, tolong tetap di sini. Tabib kekaisaran An. Kenapa? Dari denyut nadi Anda memang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Ruam merah di wajah Anda juga menggambarnya sendiri. Bukan begitu? Ya, Selir Xiao memintaku untuk memeriksa denyut nadi Anda. Dia hanya curiga. Dia tidak benar-benar ingin mengobatimu. Bukan begitu? mengapa tabib kekaisaran An membantuku? Obat ini seharusnya menyebabkan demam tinggi. Tapi Anda tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk melemahkan toksisitasnya. Anda akan sepenuhnya baik-baik saja dalam 10 hari hingga setengah bulan. Ini menunjukkan Anda tidak berniat menyakiti orang lain. Semua orang di istana berjuang sendiri, membuat setiap langkah sulit. Jika saya mengekspos Anda sendiri, itu akan mengorbankan hidup Anda. Ini bukan hati seorang tabib. Terima kasih, tabib kekaisaran An. The film was Anda harus translated berterima kasih and pada diri sendiri. narrated by M. Kebaikan Media. Anda sendirilah yang menyelamatkan Anda. Tabib kekaisaran An, senang bertemu dengan Anda. Namaku Yasi Suang. Kaisar pergi ke kediaman selir Rong. Ya. Gadis sialan ini. Sudah begitu lama. Wanita itu, selir Rong, sama sekali tidak terlihat seperti dia memiliki ruang. Beraninya dia mempermainkan selir Anda. Hamba ini akan segera pergi menangkapnya. Tidak perlu terburu-buru. Hutang ini akan saya selesaikan perlahan dengan selir Rong dan pelayan rendahan itu. Tidak. Aku harus mencari cara untuk kembali. Aku akan mati di tangan mereka cepat atau lambat. Maafkan saya, Nona Ye. Saya tidak bermaksud. Nona Ye, apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Aku hanya akan menguji balok ini untuk melihat apakah itu kokoh. Ye. Tabib Kekaisaran N. Jie Shuang, selir Anda ingin Anda berpura-pura sakit. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Tabib Kekaisaran An sedang memeriksa nadiku. Memeriksa denyut nadi Anda? Nona Ye, Mengapa kau di sini? selir Rong lamar.
Yang Mulia mengizinkanku untuk sering datang menanyakan keadaan penyakit. Itu luar biasa. Kalau begitu kita bisa sering bertemu. Apakah Anda senang melihat saya? Tentu saja, aku menyajikan teh dan menuangkan air setiap hari, menyapu lantai dan membersihkan meja. Aku tidak punya satupun teman. Jadi aku hanya bisa berbicara sedikit denganmu. Terima kasih, Nona, atas kasih sayang Anda. Lihat. Tanganku menjadi kasar. Lihatlah tanganmu. Apa artinya ini? Orang-orang kuno cukup sensitif. Aku hanya membandingkan. Jangan dimasukkan ke hati. Nona Ye, saya sudah lama ingin menanyakan sesuatu. Selesai sudah. Aku keceplosan. Nona Ye, tidak seperti seorang nona muda dari keluarga biasa. Tingkah lakunya tidak menentu, The film was dia punya segala translated macam cara. and Dan narrated idenya by cukup M aneh. Media. Nona Ye, mengapa Anda menyebut saya orang kuno? Saya punya pertanyaan lain. Bagaimana Nona Ye tahu begitu banyak tentang pengobatan? Obat apa? Aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Sepertinya Nona Ye masih tidak menganggap saya sebagai teman. Andrew Yu. Setiap dari mereka adalah anak laki-laki besar yang sensitif dan rapuh. Ini benar-benar menyulitkan seorang kutu buku yang belum pernah pacaran seperti aku. Tapi Andrew Yu tampan dan lembut. Dan tahu banyak. Jauh lebih baik daripada si bodoh Kin. Nona Ye mulai bicara omong kosong lagi. Andrew Yu, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Nona Ye, bicaralah lebih keras. Agar semua orang di istana bisa mendengar. Pernyataan yang baru saja Anda buat itu, Nona. Berhenti bicara, pelankan suaramu. Saya butuh penjelasan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada orang-orang kuno ini? Aku bisa menjelaskan. Kau cukup baik padaku. Bukan begitu? Aku juga tidak buruk padamu. Kan? Kalau begitu kita bisa saling percaya. Dan kemudian, saling menjaga. Persis seperti berpacaran. Berada dalam suatu hubungan? Ya, Apa itu berada dalam suatu hubungan? berpacaran itu. Bergandengan tangan. Berjalan bersama. Jadi apakah kita saat ini berada dalam suatu hubungan? Ya, mengapa tidak? Berpacaran berarti, mulai sekarang, saat aku memegang tanganmu, kau tidak boleh menariknya. Bukankah itu berarti mengikat diri dalam pernikahan? Mengikat janji pernikahan sama, sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Berpacaran itu hanya perasaan. Kaisar, Selir kesayanganku, apakah kamu merindukanku? selir ini sangat merindukanmu, sampai tidak bisa memikirkan teh atau nasi. Yang mulia, lihatlah, selir ini menjadi kurus. Lagu yang kamu sebutkan tadi. Sekarang, bisakah kamu menyanyikannya untukku? Selir ini belum berlatih. Selir ini tidak terlalu pandai berlatih. Tapi saya dengar selir Xiao berkata, tempat berburu milikku itu. Kamu di sini setiap hari, bermain dan bernyanyi di taman kekaisaran. Mengapa? Bukankah itu selir kesayanganku? Kamu tidak bernyanyi untukku? Bagaimana mungkin begitu, Yang Mulia? Selirmu hanya belum cukup berlatih. Kemampuanku belum sempurna. Takut Yang Mulia akan tertawa. Selir kesayanganku, tenang saja. Saya tidak pernah tertawa saat pertunjukan. Bernyanyilah. The film was translated and narrated by M Media. Cukup. Kaisar, tolong berikan selirmu kesempatan lagi. Jangan bernyanyi lagi, jangan bernyanyi lagi. Selirmu tahu hal-hal lain. Tunggu sampai kamu sudah berlatih dengan baik, lalu bernyanyilah untukku lagi. Sekarang, saya benar-benar tidak bisa menikmatinya. Siapa? Aku akan datang. Kaisar, Yang Mulia, Angkat kepalamu. kau gadis. Kenapa kau bersembunyi di sini? Kau menyinggung Yang Mulia. Kau Apa ini? melapor kepada Yang Mulia.
Hamba baru saja akan membersihkan kamar istana. Aku ceroboh di jalan dan menyinggung Baginda dan Yang Mulia. Aku bersembunyi karena sesaat panik. Hamba tidak bermaksud mengganggu Kaisar. Bagaimana dengan ruam merah di wajahmu? Berkat Baginda dan Yang Mulia, itu bukan lagi masalah serius. Biarkan saja. Kamu boleh mundur. Ya, Adapun kamu, Selirong. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Yang Mulia, mohon maafkan saya. Selirmu tidak tahu di mana kesalahannya. Persaingan dan kecemburuan adalah satu hal. Tapi masalah-masalah baru-baru ini di harem kekaisaran. Apakah kamu pikir saya tidak tahu? Selirmu tidak berani. Menurut pendapat saya, Selir Mulia Rom seharusnya merenung dengan benar di balik pintu tertutup. Tanpa perintahku. Kamu tidak diizinkan pergi tanpa izin. Yang Mulia, disinilah Anda salah. Seorang pelayan biasa. Berani mengatakan saya salah? Penjaga. Yang Mulia, mohon dengarkan hamba menjelaskan secara rinci. Yang Mulia, mohon maafkan saya. Selirmu, suruh seseorang menyeretnya keluar segera. Dia dengan baik hati membantunya keluar dari situasi sulit. Namun dikhianati seperti ini. Baiklah, saya akan mendengarkan penjelasanmu. Mengenai masalah di harem kekaisaran, itu bukan sepenuhnya kesalahan Yang Mulia. Mengsi berkata, dia yang menaklukkan orang lain dengan paksa. Mereka tidak tunduk dalam hati mereka. Karena kekuatan mereka tidak cukup. Dia yang menaklukkan orang lain dengan kebajikan. Mereka tunduk dalam hati mereka dan patuh dengan tulus. Sungguh perkataan yang bagus. Menaklukkan orang lain dengan kebajikan. Adapun kamu, Selir Mulia Rom, kamu seharusnya belajar dari pelayan kecil ini. Dan belajar berlapang dada dengan benar. Ya. Yang Mulia, barusan hamba menyinggung keluarga kekaisaran. Hamba akan mempersembahkan sebuah lagu kecil sebagai permintaan maaf. Baiklah, saya ingin melihat. Bakat macam apa yang sebenarnya kamu miliki? Penyair Susi memiliki sebuah puisi. Prelude to Water Melody. Hamba berani meminjam liriknya untuk digunakan dan menyanyikannya secara impromptu. Kapan bulan terang akan muncul? Aku mengangkat cangkirku ke langit biru dan bertanya. Aku tidak tahu di istana-istana di langit. Pelayan rendahan. Setelah melihat Yang Mulia, langsung bersikap angkuh. The film was translated Mari kita lihat and bagaimana aku narrated akan by menghadapimu. M-Media. Baiklah. Seliron. Lagu kecilmu. Seharusnya juga dengan benar. Belajar dari orang lain. Ya, Tidak buruk, akan ada hadiah besar. Hadiah apa yang kamu inginkan? terima kasih Yang Mulia. Hanya saja, imbalan yang hamba inginkan ini, mungkin Yang Mulia tidak bisa memberikannya. Apakah ada hadiah yang tidak bisa kuberikan? Jika kau tidak terlalu serakah akan kekuasaan dan uang, bagaimana mungkin aku tidak memberikannya padamu? Hamba ingin kebebasan. Tapi di istana yang dalam ini, hamba tidak bisa memutuskan sendiri. Mungkin seperti barusan. Begitu saja. Maksudmu? Bukankah ini sudah cukup jelas? Aku ingin meninggalkan istana. Aku sudah muat dengan drama istana. Aku ingin meninggalkan istana dan menjadi pendekar wanita. Aku ingin berbisnis, membuka toko Mexui Extreme dan teh di mana-mana di zaman kuno. Aku ingin pulang. Aku mengerti. Kau takut seorang pelayan kecil. Di istana yang dalam ini, bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Oleh karena itu, kau ingin Ya. Kau ingin menjadi selir? Pemikiran macam apa itu? Aku mengizinkannya. Yang Mulia. Siapa namamu? Ye Si Suang. Ye Zhishuang. Aku mengerti. Hubungan tuan pelayanmu sangat dalam. Kamar tidur Ye Zhishuang akan berada di sebelah selir Rongkan. Apa? Masih harus melakukan intrik istana. Apa katamu? Hamba mengatakan dia masih perlu bekerja keras dan berjuang. Apa hamba ini? Hamba ini? Kau sekarang adalah selir kesayanganku. Kau harus menyebut dirimu sebagai hamba. Hamba mengerti. Kalau begitu Yang Mulia belum mengatakan pangkat selir apa yang akan Yang Mulia berikan kepada hamba. Selir bangsawan kekaisaran? Lebih tinggi dari selir bangsawan. Benar. Selir Anda lemah.
Hamba ini akan membawa selir Anda kembali dulu. Silakan. Ye The Zhishuan, film was translated and mulai narrated sekarang, by M. kau Media. adalah selir bangsawan kekaisaranku. Selir mulia kekaisaran, hati-hati jangan sampai jatuh. Xiaoxi, mulai sekarang, kau ikuti aku. Jangan mengkhianatiku. Aku jamin kau akan hidup mewah. Terima kasih, selir mulia kekaisaran. Xiaoxi, pelayan Ye Zhishuan. Tapi, hamba ini tidak bisa makan makanan pedas. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Aku... Selir ini lapar. Ya. Jadi ini perlakuan selir bangsawan agung. Bagus sekali. Mengapa repot-repot dengan intrik istana? Kalau begitu, kau pada dasarnya sudah menyelesaikan permainan. Sekarang, setelah aku menjadi selir bangsawan agung, bukankah aku harus bersama kaisar malam ini? Selir kesayanganku. Kau sangat cantik. Yang mulia, Aku sangat merindukanmu. mohon restui agar kaisar tidak memilihku malam ini. Kaisar telah tiba. Selir kesayanganku. Yang mulia, Bagaimana? Apakah kau suka di sini? aku suka. Yang mulia, selir rendahan ini telah menunggu siang dan malam. Akhirnya menunggumu tiba. Aku. Bukankah baru kemarin, aku baru saja menjadikanmu selir bangsawan? Itu tidak penting. Awalnya, selir rendahan ini ingin yang mulia datang. Tapi selir rendahan ini hari ini sedang tidak enak badan. Aku menjadikanmu selir bangsawan. Karena menurutku kau adalah bakat langka. Dan aku yakin kau bisa mengelola istana dalam dan memperbaiki aturan istana dalam saat ini. Selir rendahan ini pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan yang mulia. Namun, aku akan tidur di sini malam ini. Kau tidak enak badan? Kalau begitu kau tidur di lantai. Tabib Kekaisaran Anruyu, Nona Ye. Oh tidak. Sekarang saya harus memanggil Anda Paduka Selir. Anruyu. Kau marah Saya tidak. ketika seorang pria berkata tidak. Itu berarti ya, Tabib Kekaisaran kau tahu situasi hari itu. Selirong menjebakku duluan. Aku hanya melakukannya untuk melindungi diriku sendiri. Bagaimana hamba ini berani menyalahkan Paduka Selir? Terlebih lagi, Anda sekarang adalah selir mulia kekaisaran. Antara penguasa dan hamba, seseorang harus menjaga jarak. Hal-hal seperti jatuh cinta tidak akan mungkin lagi. Kau masih ingat sedang jatuh cinta? Paduka Selir, jika tidak ada hal lain, hamba ini akan undur diri. Tabib Kekaisaran Tabib Kekaisaran The film was translated biar ku beritahu yang and sebenarnya. narrated by Kaisar M. dan Media. aku, tidak ada apa-apa. Malam itu aku seharusnya melayaninya juga palsu. Saya sangat jelas tentang kesehatan Kaisar. Tidak ada yang salah. Bagaimana kau bisa jelas? Saya seorang tabib kekaisaran. Benar, benar, benar. Anruyu, kau percaya padaku? Kaisar bukan tipeku. Tipe Anda. Aku sama sekali tidak menyukai Kaisar. Yang kusuka adalah kau. Paduka Selir. Apakah Anda tahu ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati? Aku menyatakan perasaanku padamu. Dan ini reaksimu. Paduka Selir, tolong jaga martabat Anda. Kau pergi begitu saja. Sungguh tidak sopan. Apa yang kau lakukan? Ikut aku. Kinyu, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau tahu bagaimana bersikap lembut pada wanita? Tidakkah kau tahu bagaimana menjaga dirimu tetap bersih? Baiklah, aku tahu kau mengkhawatirkanku. Aku mengganggumu terakhir kali. Aku akan meminta maaf padamu. Baiklah, Tahukah kau bagaimana keadaanmu belakangan ini? Jika Kaisar tahu, itu adalah kejahatan menipu Kaisar. kau mengikutiku. Tidak, Lalu kau melindungiku. ya.
Melindungi semua orang di istana adalah tugasku. Baiklah, Komandan Qin. Selir bangsawan agung, aku tahu apa yang kulakukan. Oh ya? Ini adalah apa yang baru-baru ini ku cari dan menghasilkan makanan lezat baru ini. Kau di luar diterpa angin dingin setiap hari. Saat kau lapar, makanlah beberapa gigitan. Aku akan pergi sekarang. Shishuan. Kakak berpura-pura sakit begitu keras. Namun Kaisar belum datang untuk melihat Anda. Ini semua karena wanita itu Yi Jai Shuang. Benar sekali. Tidak tahu gadis itu menggunakan trik apa. Secara tak terduga membuat Kaisar melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Anda bilang Kaisar sudah cukup tua. Bagaimana dia masih mementaskan adegan cinta pada pandangan pertama? Kalau begitu kakak datang ke sini kali ini untuk datang dan pikirkan cara bersama kakak. Untuk menyingkirkan pengganggu itu. Lihat siapa yang kubawa. Ini adalah pelayan Yi Jai Shuang. Ya. Awalnya, saya ingin menyuapnya dengan perah. Siapa sangka dia justru menolak menerimanya. Kalau begitu jangan salahkan saya, karena melakukan ini dengan cara yang sulit. Sangat brutal. Cepat, lepaskan ikatannya. Hamba ini bodoh. Saya khawatir jika saya gegabah setuju, saya malah akan mengacaukan segalanya. Masih memukulmu terlalu ringan. Selir Anda, ampuni hidup saya, hamba ini baru melayani. Selir mulia kekaisaran kurang dari setengah bulan. Selir mulia kekaisaran tidak mempercayai hamba ini. Benar-benar anjing yang setia. Hanya bisa membiarkan para pejabat wanita Departemen Rumah Tangga Kekaisaran. Bibi Li mengambil sedikit masalah. Biarkan dia pergi ke rumahmu. Dan atas nama selir ini, jaga orang tuamu. Bagaimana dengan itu? Selir Anda, ampuni hidup saya. Hidup hamba ini milik selir Anda. Saya mohon selir Anda tidak melukai keluarga hamba ini. Kau masih berani menegosiasikan syarat dengan selir ini? Awasi selir mulia kekaisaran. Catat keberadaannya secara teratur. Laporkan secara teratur kepada Shower. The film was Juga, translated hal-hal yang and sangat keterlaluan narrated itu. by M. Seperti berinteraksi dengan pejabat luar, meninggalkan istana tanpa izin, dan lain-lain. Semuanya harus diperhatikan secara khusus. Pada saat itu, keluargamu secara alami akan diampuni. Hamba ini patuh pada perintah. Xiaoxi, cuacanya sangat dingin. Mari kita duduk bersama dan menghangatkan diri di dekat api. Oh ya, dan anggur ini. Biar ku beritahu. Aku sengaja membawa ini dari luar istana. Ini benar-benar enak. Ayo, cicipi. Selir Anda, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas dari ini? Tidak ada orang luar di sini. Kemarilah, selir Anda, tolong jangan meminumnya. Ada apa dengan dahimu? Tidak ada apa-apa. Saya tidak sengaja menabraknya di lemari. Lain kali hati-hati. Kemarilah, selir Anda. Jika mereka tahu, itu bisa membahayakan yang mulia. Mengapa kau seperti Komandan Qin? Cerewet sekali. Sini, coba satu. Oh, coba saja satu. Selir Xiao. Bukankah ini selir Xiao? Cepat beri hormat kepada selir ini. Yi Jai Shuang, jangan meremehkan orang. Saya mengerti, posisi Anda sebagai selir mulia kekaisaran belum difinalisasi, dan Anda sudah keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Selir ini ingat cambuk ini. Mengingat waktu itu, selir Xiao mengandalkan cambukmu ini. Dan hampir merenggut nyawaku. Saya benar-benar menyesal tidak mengambil nyawa Anda saat itu. Sekarang belum terlambat. Apa yang akan Anda lakukan? Selir Xiao. Apa kau tidak menginginkan nyawaku? Hari ini, aku akan memberimu kesempatan ini. Apakah Anda mengatakan saya harus mendengarkan Anda? Aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau melewatkan hari ini, besok, mungkin akan aku yang merenggut nyawamu. Selir Anda. Xiaoxi. Xiaoxi, mengapa kau begitu bodoh? Mengapa kau menghalangi cambuk itu untukku? Cambuk tidak akan membunuhmu. Lagi pula, dia sendiri yang ikut campur. Selir Xiao mengatakan ini. Apakah itu berarti cambuk itu tidak mendengarkanmu dan jatuh begitu saja? Selir Xiao memperlakukanku seperti ini.
Apakah dia tidak takut kaisar mengetahuinya? Apa sebenarnya yang terjadi? Yang mulia, selir Xiao, dia memukul selir ini. Jika bukan, karena Xiao Si, cambuk ini, mungkin akan mendarat pada selir ini. Yang mulia, dia tidak punya bukti, namun ingin menuduh selir ini secara salah. Xiao Si bahkan sudah pingsan. Yang mulia, dia pasti berpura-pura. Kamu kesini. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu sekarang, apa kamu bekerja untuk Jenderal Rong? Kau sudah tahu tentang ini? Ya, itu benar. Dia berjanji padaku. Jika aku membantunya berhasil, dia akan membersihkan nama baik ayahku. Biarkan semua orang di dunia tahu bahwa ayahku adalah seorang Perdana Menteri yang baik. Apa kau akan menghentikanku? Tidak juga. Hanya saja, selir Rong di Istana Dingin kemungkinan akan bertemu ayahnya dan keluar dengan gemilang. Bukan apa-apa. Aku pergi. Paduka Selir. Jika rencanaku berhasil, apakah kau masih bersedia bersamaku? Andrew Yu, tidak semua orang akan diam dan menunggumu. Terlebih lagi, aku sudah punya seseorang yang kusukai sekarang. Siapa? Sama seperti yang kamu rekomendasikan. Adalah pembohong anjing. Ayo pergi. Hancurkan. Mari kita lihat siapa yang berani. Bukankah ini mantan pelayanku? Selir Rong, tinggal di Istana Dingin selama berhari-hari. Kenapa penglihatanmu buruk? Lihatlah baik-baik. Aku, Yao Si Suang. Aku adalah selir bangsawan kekaisaran yang bermartabat. Satu tingkat lebih tinggi darimu. Selir bangsawan kekaisaran, Yijai Shuang. Kau wanita. Apakah kau lupa sebelumnya? Bagaimana kau berlutut di tanah? Memohon padaku untuk mengampuni nyawamu? Kalau begitu jangan lupakan tamparan ini juga. Jangan lupakan hari ini. Bagaimana aku memukulmu? Kau bajingan keji. Aku akan memberitahu Kaisar, bagaimana kau memperlakukanku. Kaisar, jangan biarkan hal kecil terjadi. Dan pergi mencari Kaisar. Mereka yang tahu mengerti, kamu tidak kompeten. Mereka yang tidak tahu, bahkan mungkin berpikir Kaisar adalah ayahmu. Jangan terlalu sombong. Siapa yang bersikap sombong? Jelas, kalianlah yang mencariku. Selir kita dipaksa masuk ke Istana Dingin oleh selir bangsawan kekaisaran. Dan baru saja kembali sekarang. Selir bangsawan kekaisaran sama sekali tidak menunjukkan pertimbangan. Mengabaikan selir seperti ini, mengecualikan selir. Mungkinkah memaksa selir untuk mematahkan jijinya dan menelannya? Kamu benar-benar mampu memutarbalikkan kebenaran. Siapa yang memprovokasi? Siapa duluan? Siapapun yang punya mata bisa melihat dengan jelas. Yijai Shuang, kau tidak akan bahagia lama. Dendam baru dan kebencian lama akan diselesaikan bersama. Baiklah. Siapa takut siapa? Xiao Yi, apakah Kaisar sudah tiba? Dia ada di sini. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Ada apa dengan semua teriakan ini? Sopan santun macam apa ini? Kaisar. Permaisuri kekaisaran, tanpa alasan. Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Aku tidak punya muka untuk melihat ayahku. Aku juga tidak punya muka untuk melihat Kaisar. Aku tidak ingin hidup lagi. Kalau begitu pergilah mati. Ye Zhishuang. Aku tidak menyangka kau akan begitu jahat. Sangat kejam. Aku awalnya bermaksud agar kau membantuku mengelola harem kekaisaran ini. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan menjadi orang yang membuat masalah. Kaisar, mohon cepat kendalikan permaisuri kekaisaran. Jangan takut, di bawah kakimu mungkin bisa meredakan rasa sakitnya. Apa kau merasa lebih baik? Ini benar-benar berhasil. Tidak sakit sama sekali. Bisa berbagi kekhawatiran Paduka Selir adalah kehormatan hamba. Sudah larut. Anda harus meninggalkan istana dan kembali ke kediaman Anda lebih awal. Saat ini, Anda harus lebih berhati-hati. Kaulah yang seharusnya lebih berhati-hati. Orang-orang di istana ini, kebanyakan dari mereka licik. Aku bahkan lebih licik. Jangan khawatir. Kalau begitu hamba mohon diri.
Xiao Xuan, aku di sini. Apakah sakit? Jangan terlihat begitu murung. Apa saja makanan lezat ini? Aku meminta Xiao Xi untuk menyiapkan ini untukmu. Dia bilang ini semua kesukaanmu. Ini, ada juga arak. Banyak sekali. Kau sangat dramatis. Ini namanya apa? Aku bahkan merasa ini tidak cukup mewah. Tidak pantas untukmu. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Yang mana yang harus kupilih? Orang dewasa tidak membuat pilihan, aku ingin semuanya. Apalagi yang kamu inginkan, aku akan membawakannya untukmu. Tidak ada apa-apa. Selir Anda, selir Anda. Siapa itu? Aku ingin makan. Selir Anda, itu kaisar. Kaisar datang. Siapapun yang datang, aku akan tidur. Siapa? Kaisar datang. Selir Anda. Kaisar. Kaisar tidak akan tahu. Anda tidak berdiri selama waktu yang ditentukan. Dan kembali lebih awal. Jika dia tahu, biarlah. Apa masalahnya? Lalu jika Kaisar bertanya, apa yang Anda rencanakan untuk dikatakan? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, aku akan berargumen berdasarkan akal sehat. Dan tidak akan pernah menyerah. Yang mulia. Hamba ini bersalah. Hamba ini bersalah. Tapi hamba benar-benar tidak bisa menunggu sampai fajar. Angkat kepalamu. Kamu. Apakah kamu membenci kami di dalam hatimu? Apakah kamu merasa bahwa kami sengaja memihak selir mulia Rom? Mengatakan hamba tidak membenci adalah salah. Yang mulia memang menghukum hamba ini tanpa pertimbangan. Meskipun hamba ini patuh. Tapi hati hamba masih sedih. Selir kesayanganku, apakah kamu benar-benar tidak tahu niat kami? Bagaimana hamba tahu niat Anda? Hamba ini bodoh. Hamba mohon yang mulia mencerahkan hamba. Xishuan, kamu boleh bangkit. Romfu, ayah dari selir mulia Ron, memegang kekuasaan militer. Dia tidak mudah dihadapi. Kami ingin mendapatkan kendali atas kekuasaan militer. Dan harus bersaing dengan pengaruh Rongfu. Ini pasti akan melibatkan istana dalam. Dan menyebabkanmu menderita ketidakadilan. Anruyo dan Rongfu sedang membuat kemajuan bagus di sana. Aku bertanya-tanya, mengapa Anruyo dari begitu jauh tahu tentang aku? Jadi ternyata mereka yang mengatur semuanya. Aku tidak menyangka bahwa aku, Yehsi Suang, masih akan menjadi pion Anruyo. Xishuan, Untuk periode ini, hamba ini akan mengalah kepada selir mulia Rong. The film was translated and narrated Kamu memang by bijaksana. Media. Apakah kau mengatakan, Kaisar pergi menemui wanita itu lagi? Ya. Bukan hanya itu, Kaisar bahkan tidak menyalahkannya karena menyelinap keluar. Ya, selir Anda. Ayah berkata, dia hanya ingin aku memberinya pelajaran kecil. Dia bilang aku tidak boleh bertindak terlalu jauh, tapi ini sama sekali tidak meredakan amarahku. Selir Anda tidak lega karena Yi Jiaishuang itu terlalu sombong. Xiao Yi, aku tidak tahan lagi. Tapi selir Anda, kita masih harus mendengarkan instruksi jenderal. Xiao Yi, masalah yang kuminta padamu untuk menghubungi geng Zheng Jianghu tentang itu. Apakah sudah kau hubungi? Saya sudah menghubungi mereka. Yi Jiaishuang. Pertunjukan akan segera dimulai. Selir Anda sedang membaca buku medis lagi. Aku belajar beberapa keterampilan medis dari tabib kekaisaran An sebelumnya. Jika aku tidak sering mengkonsolidasi dan meninjaunya, aku takut aku akan melupakan semuanya. Selir Anda seperti ini, terlihat seperti seorang sarjana mempersiapkan ujian kekaisaran. Sekarang kau menyebutkannya. Itu benar-benar terlihat sedikit seperti persiapan untuk Gaokao. Apa itu Gaokao? Ujian kekaisaran, ujian kekaisaran. Kalau begitu selir Anda, istirahatlah lebih awal setelah selesai membaca. Mengapa angin begitu kencang hari ini? Selir Anda. Ini buruk. Selir bangsawan kekaisaran selir Anda telah diculik oleh penjahat. tetaplah di tempat. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Pahlawan hebat.
Aku sudah di tanganmu. Kemana mungkin aku bisa lari? Bagus kamu bijaksana. Kalian berdua tahu identitasku. Namun kalian masih datang ke kamarku untuk menculikku. Kalian seharusnya tidak menginginkan nyawaku kan? Bagaimana kamu tahu? Kami tahu identitasmu. Bagaimana kamu tahu? Kami tidak ingin membunuhmu. Itu benar. Kalian datang ke kamarku untuk menculikku. Kalian seharusnya tidak di sini untuk pelayan selir mulia kekaisaran kan? Jika kalian ingin membunuhku, aku pasti sudah terbunuh di kamar. Itu benar. Selir mulia kekaisaran, kamulah yang kami culik. Seseorang menganggapmu mengganggu di istana. Dan ingin aku membuatmu menghilang sepenuhnya dari sini. Kakak, kamu menceritakan semuanya padanya. Sekarang dia tidak akan takut pada kita. Benarkah? Apakah kamu bodoh? Kamu bodoh. Berhenti, kalian berdua. Tunggu, tidak. Apa selanjutnya? Apa rencana kalian? Apa? Rencana apa? Lihat, jika kalian tidak membunuhku, bukankah kalian seharusnya memberiku sesuatu untuk dimakan? Di istana, aku dikenal sebagai si pemakan besar yang terkenal. Berapa banyak uang yang diberikan Selirong padamu? Apakah itu cukup untukku makan? Itu benar. Kakak, Selirong tidak mengatakan untuk memberinya makan. Omong kosong. Jika kita tidak memberinya makan, bukankah dia akan mati? Lalu apa yang harus kita lakukan? Berhenti bicara omong kosong dengannya. Tunggu sebentar. Kakak, tunggu sebentar. Apa yang kalian coba lakukan, kakak? Itu benar. Kak, apa yang ingin kamu lakukan? Selirong ingin kamu menghilang dari istana. Kebetulan aku belum menikah. Mengapa kamu tidak mengikutiku? Dan aku akan mengampuni nyawamu. Oh tidak, kakak. Bukan berarti aku tidak mau. Tapi masalah ini, bagimu, tidak sepadankan. Bagaimana bisa tidak sepadan? Lihat. Selirong. Dia adalah seorang selir di istana kekaisaran. Benar. Ayahnya memegang kekuasaan militer yang signifikan. Bahkan mereka tidak berani menyentuhku. Mereka harus menemukan kalian berdua untuk datang ke sini. Apakah kalian tahu apa konsekuensinya bagi kalian berdua? Konsekuensi apa? Aku adalah selir kesayangan kaisar. Jika kaisar tahu bahwa kalian merusak kemurnianku, Itu benar. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Bunuh dia. Ini tidak benarkan. Apakah kamu kakakku atau aku kakakmu? Kamu kakakku. Kalau begitu dengarkan aku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ini pisaunya. Kamu lakukan. Kakak, aku tidak bisa. Kamu saja. Kakak, kamu sudah terbiasa dengan ini. Kamu saja. ini tidak bisa terus seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera mencari cara untuk pergi dari sini. The Pesawat. poem was translated and narrated by M. Pesawat. Media. Xiao Xuan, kamu membuatku mencari kemana-mana. Xin Yan, bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah kamu diam-diam minum arak osmanthus? Hidungmu cukup tajam. Pergi sana, kamu yang hidung anjing. Ayo pergi. Ada apa? Mati rasa. Naiklah. Geser sedikit ke bawah. Xiao Xuan, bagaimana? Kau datang tepat waktu. Baguslah. Xin Yan, terima kasih. Kamu tiba-tiba jadi sopan sekali. Aku sedikit tidak terbiasa. Namun, bagaimana kau tiba-tiba mendapatkan keterampilan seni bela diri? Tidak bertemu denganmu beberapa hari. Kemajuanmu pesat. Apakah kamu lupa? Kamu memang bilang aku akan menjadi kaisar. Ya, aku memang mengatakan itu. Ada apa? Aku percaya semua yang kamu katakan. Jadi putra mahkota ini belajar dengan giat. Pikiran cerdas ini seketika menjadi bakat yang dibicarakan guru agung, bahkan ayahanda kaisar, memujiku setinggi langit. Bagus. Oh tidak. Token pinggang yang diberikan ayahanda kaisar kepadaku hilang. Itu tidak mungkin jatuh ke dalam rumah kayu kecil itu, mungkinkah? Tidak berguna.
Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Selirmu, ini bukan salah kami. Selirmu tidak mengatakan sebelumnya. Di sisi selir mulia kekaisaran, ada seseorang dengan kemampuan seni bela diri setinggi itu. Mungkinkah Qin Yu? Itu tidak benar. Qin Yu bersama kaisar. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menyelamatkan Yi Jaishuang? Selirmu, meskipun bawahan ini tidak bisa mengalahkan pria bertopang itu, juga tidak bisa menahan selir mulia kekaisaran. Tapi pria bertopang itu meninggalkan lencana pinggang. Bawahan ini tidak tahu benda apa itu. Silakan lihat selirmu. Ini jelas gaya istana. Ini adalah... Anda boleh pergi. Ya, Mungkinkah token pinggang ini? Putra mahkota Shenyan. Dalam kasus itu, putra mahkota dan selir bangsawan kekaisaran memiliki hubungan rahasia dan diam-diam bertemu di luar istana. Sepertinya, kita tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan Jiang Hu. Hanya mengandalkan berita ini bisa membuat Yi Jaishuang menderita kutukan abadi. Dalam kasus itu, selir Anda akan memberitahu kaisar. Tentu saja. Dengan cara ini, tidak hanya bisa menyingkirkan wanita Yi Jaishuang ini, dan juga membantu ayahku menyingkirkan pengaruh faksi putra mahkota. Selir Anda bijaksana. Langit benar-benar membantuku. Putra Anda menghormati ayahanda kaisar. kudengar, putra mahkota telah membuat kemajuan yang signifikan dalam studinya baru-baru ini. Ini hanya sedikit peningkatan. Ini masih jauh dari cukup. Putra Anda sudah dewasa, memahami kesulitan ayahanda kaisar, dan bertekad untuk berbagi beban ayahanda kaisar. Aku di sini sekarang. Memang ada satu masalah yang hanya bisa kamu tangani untukku. Ayahanda kaisar, silakan berbicara. Serahkan. Ini adalah putri dari negara tetangga. Nikahi dia. Hanya dengan begitu aku bisa tenang. Ayahanda kaisar, putra Anda saat ini tidak memiliki hati untuk urusan cinta dan pernikahan, dan memohon ayahanda kaisar untuk menolak pernikahan ini. Omong kosong. Aku telah memilih dengan cermat untukmu. Dan bahkan menghitung 8 karaktermu. Bahkan keluarga biasa mengikuti perintah orang tua. Dan perkataan Mak Komblan. Terlebih lagi, kamu adalah seorang pangeran. Ayahanda kaisar, hamba mohon, ayahanda kaisar. Hati putra Anda sudah dimiliki seseorang, dan hamba tidak bisa menikah terburu-buru. Anak menteri siapa itu? Cepat beritahu aku. Aku akan membantumu. Mengatur semuanya bersama. Putra Anda memohon maaf, tetapi tidak bisa mengatakannya. Hatimu milik seseorang, namun kau tak bisa mengatakannya. Mungkinkah kau benar-benar The menyukai film harem was kekaisaran kau? translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Kau. Ada hal lain yang ingin kau katakan? Putra Anda, Melapor kepada Yang Mulia, selir bangsawan meminta audiensi. Bagus. Bagus. Kalian sepasang kekasih yang bernasib buruk. Memang telah bersatu kembali. Panggil dia masuk. Yang Mulia, aku membawakanmu sup biji teratai. Cicipi. Sup biji teratai? Mengapa putra mahkota berlutut? Apakah dia melakukan kesalahan? Kau sangat peduli pada putra mahkota. Aku khawatir itu bukan hanya karena dia adalah putraku, bukan? Yang Mulia salah terhadap selirmu. Selirmu dan putra mahkota baru bertemu beberapa kali. Bagaimana bisa disebut peduli? Pergi lihat sendiri. Ini. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Kau keras kepala dan tidak bertobat. Mengganggu tatanan istana. Pengawal. Beri dia 20 pukulan tongkat. Adapun kau, saksikan dari samping.
Sebuah suar. Tidak kurang satupun. Yang mulia. Eksekusi selesai. Putra pemberontak, patuhi dekret ini. Putra pemberontak. Aku akan mengirimmu ke perbatasan sekarang untuk merasakan angin dingin barat laut dan menjernihkan pikiranmu. Keluar. Ye Zhishuan. Kau juga. Segera pergi dari pandanganku. Xinyan, Hamba akan berangkat besok. Pergi ke perbatasan. aku tahu. Bagaimana lukamu? Jangan khawatir. Sudah tidak sakit lagi. Jangan mengerang terlalu keras. Aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Untukmu. Ini adalah salep untuk mengobati lukamu. Ingatlah untuk mengoleskannya pagi dan malam. Aku membuat ini sendiri. Simpan baik-baik. Sekarang Kaisar bertekad. Dia sudah memberikan sedikit kelonggaran. Kalau tidak, dia bisa saja memukuli saya sampai mati. Kali ini, aku benar-benar mengerti. Kengerian istana kekaisaran. Tidak apa-apa. Ada saya. Kau akan pergi ke perbatasan. Di mana kau akan berada saat itu? Lalu, apakah dia mengatakan bagaimana dia akan berurusan denganmu? Tidak. Tapi dia membalik tanda namaku hari ini. Ingin aku melayaninya malam ini. Xiao Xuan. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Zhishuan. Apa kau masih marah tentang kejadian hari ini? Hambamu tidak tahu kata-kata fitnah apa yang Kaisar. Dengarkan, yang menyebabkan dia begitu murka, karena Kaisar tidak akan membiarkan hambamu menjelaskan. The film Maka was hambamu tidak punya, translated apa, and- tikus seperti ini. Hamba menemukan bahwa selir tidak berpura-pura tidur dengan baik. Jadi, kau ingin mengerjaiku? hamba tidak berani. Jika yang mulia tahu tentang ini, aku akan memastikan kau membayarnya mahal. Selir, Aku tidak ingin melihatmu. Kau harus pergi. apakah ini cara Paduka memperlakukan penyelamat Paduka? Kalau begitu terima kasih. Apakah itu cukup? Cepat pergi. Hamba mohon diri. Akhirnya, dia pergi. The film was translated Tidak ada niat and baik. narrated by M Media. Kaisar ini benar-benar cerewet. Tabib N tidak bisa melupakan selir Paduka. Yang mulia peduli pada selir Paduka. Biarkan selir Paduka menikmati keberuntungannya. Apakah Andruyu yang menyelamatkanku kemarin? Komandan Kinlah yang menemukan Paduka. Dan menyelamatkan Paduka dari bawah bebatuan. Tabib N berkata, jika terlambat satu Yisushiang, Paduka tidak akan selamat kembali. Xiaoxi. Ada apa dengan tanganmu? Selir Paduka, Paduka harus mengkhawatirkan diri sendiri. Tubuh Paduka sendiri. Hamba ini hanya luka ringan. Tidak perlu selir Paduka khawatir. Xiaoxi, tunjukkan tanganmu. Itu kau. Apa yang selir Paduka katakan? Hamba ini tidak mengerti. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Orang yang meracuniku tadi malam memiliki luka yang sama denganmu. Orang yang mencoba membunuhku tadi malam. Itu benar-benar bukan kau. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Aku tinggal di kamarku tadi malam. Tidak keluar. Paduka selir, mohon selidiki. Hamba tidak. Tidak. Bukankah aku menyuruhmu pergi ke rumah sakit kekaisaran untuk mengambil beberapa ramuan untukku? Tidak pernah keluar.
Dari mana ramuan itu berasal? Selir niang-niang. Hamba ini tidak enak badan tadi malam. Jadi hamba menyuruh pelayan lain mengambilnya. Sungguh, tidak pernah melangkah keluar dari gerbang pertama, atau melewati ambang kedua. Mengapa ada lumpur basah di sol sepatumu? Hamba ini juga tidak tahu. Tadi malam tidak hujan. Jika telapak sepatumu ternoda lumpur basah, kau pasti pergi ke tepi danau. Tapi hanya ada lumpur dan tidak ada rumput. Hanya bisa di belakang bebatuan di tepi danau. Hamba ini sungguh tidak pergi ke sana. Bagaimana mungkin hamba ini menyakiti selir paduka? Hamba ini sama sekali tidak akan pernah memiliki pikiran tidak tahu berterima kasih seperti itu. Selir Rong gagal memasukkan surat itu. Itu karena dia bodoh. Tapi kali ini, dia berhasil menipuku. Selain orang yang selalu, kau yang mengantarkan surat untukku. Siapa lagi yang ada? Mati. Selir Anda. Hamba datang terlambat. Tidak terlambat. Ini kau. Aku tidak tahu sudah berapa kali kau menyelamatkanku. Xiao Xi. Aku salah menuduhmu barusan. Kau pasti ketakutan. Tidak apa-apa. Selir paduka. Tapi Xiao Xi, apakah kau benar-benar sih polos seperti yang terlihat? Bisakah aku benar-benar mempercayaimu? Kematian saudaramu. Aku sangat menyesal. Untuk mempertaruhkan hidup kami demi putri masa depan, kami para saudara bersedia. Kami hanya tidak mengerti. Mengapa Nona bersikeras masuk ke istana untuk menjadi pelayan? Betapa serunya ini. Tinggal di rumah setiap hari sebagai nona muda kaya. Apa gunanya? Kami bawahan akan melindungi Nona dengan baik. Hanya saja, Yi Jie Shuang sudah mulai mencurigaiku. Dengan kecerdikannya, dia pasti akan mengetahui identitasku cepat atau lambat. Saat itu, kita harus bermain secara terbuka. Bagaimana selir mulia kekaisaran bisa menandingi Nona? Begitulah, hamba tidak berani menipu kaisar. Kau benar-benar mengatakan semuanya, bukan? Aku akan mengatakannya bahkan jika aku berada di pelukanmu. Selir ini juga sama. Jadi setelah insiden itu terjadi, segera dengan Komandan Qin, melapor kepada kaisar bersama. Selir kesayanganku, kesehatanmu belum pulih. Cepat, duduklah. Yang mulia, jika bukan karena Komandan Qin kali ini, selir ini takut nyawanya dalam bahaya. Selir ini bersyukur dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa membalasnya. Itu benar. Qin Yu, meskipun dia menerobos masuk ke kamar tidur selir kekaisaran, itu adalah masalah mendesak. Itu bisa dimaafkan. Masalah ini, biarkan saja berlalu seperti ini. Terima kasih, Yang Mulia. Kamu boleh mundur. Selir kesayanganku. 2 hari terakhir ini, istirahat saja di kamar tidurku. Kalau begitu Yang Mulia. Aku bisa pergi ke ruang belajar. Aku kebetulan punya beberapa masalah penting yang harus diurus. Meninjau laporan di kamar tidur. Aku mudah The mengantuk. film was translated and narrated by M Media. Yang Mulia telah menjadi sedikit berbeda. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana bedanya? Adalah seorang penguasa yang baik dan murah hati. Apakah maksud permaisuri tercintaku? Bahwa aku adalah penguasa yang bodoh sebelumnya. Oh tidak. Maksud selir ini. Anda adalah penguasa yang bijaksana sebelumnya, dan bahkan lebih lagi sekarang. Oh benar. Yang Mulia, besok adalah hari ulang tahun Anda. Selain mengadakan perjamuan besar, bisakah Anda meluangkan waktu untuk selir ini? Selir ini telah menyiapkan banyak hadiah. Hadiah permaisuri tercintaku. Itu pasti unik. Tentu saja. Bagus. Setelah perjamuanku besar, aku akan kembali lebih awal dan bersama permaisuri tercintaku, menghabiskan malam musim semi bersama. Xiao Xuan. Di mana jepit rambut yang saya belikan untukmu? Jepit rambut itu rusak. Tidak apa-apa. Saya membelikanmu yang baru. Apakah ini terlihat bagus?
Itu terlihat bagus. Ayo, duduk. Saya tidak bisa menemukan Xiaoxi. Saya hampir mengira tidak bisa menghubungimu. Xiaoxi, dia. Aku tidak lagi membiarkannya menjadi pelayan pribadiku. Mengapa? Banyak hal telah terjadi. Sulit dijelaskan dengan satu atau dua kata. Tunggu sampai kau kembali lain kali. Hal-hal ini di surat-suratmu. Kamu sama sekali tidak menyebutkannya. Tapi saya tahu. Banyak hal pasti telah terjadi. Saya merasa kamu menjadi sedikit berbeda. Bagaimana aku berbeda? Tentu saja, kamu menjadi lebih tampan. Pria yang lebih tua benar-benar tahu cara bicara. Kau juga menjadi berbeda. Apa bedanya saya? Kau menjadi lebih kuat. Coba kulihat, apakah kau punya perut 8 kotak? Jangan sentuh-sentuh. Untungnya, ulang tahun Kaisar membuatmu bisa kembali. Tapi kau akan pergi lagi dalam 2 hari. Ketika kau kembali lain kali, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Xiao Xuan. Kita masih punya banyak waktu. Jika Yang Mulia tidak berbicara, aku akan langsung masuk saja. Yang Mulia. Cepat, seseorang datang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Ada apa ini? Komandan, tidak ditemukan personel yang mencurigakan. Hanya selir agung kekaisaran, berada di sisi kaisar. Aku yang pertama menemukannya. Mengapa mengikatku? Melapor kepada permaisuri Anda. Kaisar telah mangkat. Pejabat ini harus memberikan penjelasan kepada para pejabat dan rakyat jelata. Kinyu, apakah kau benar-benar ingin mengikatku? Bawa mereka pergi. Kinyu, kau tahu bahwa tidak mungkin aku membunuh Kaisar. Kau tahu itu kan? Permaisuri Anda. Kaisar telah mangkat. Pasti telah dilukai oleh seseorang. Komandan Qin mungkin tidak yakin bahwa dia bisa mencari tahu. Mengapa tidak menyerahkannya padaku? Aku pasti bisa mencari tahu. Bagaimana mungkin? Jika ini tersebar, bukankah kita akan ditertawakan semua orang? Lagi pula, bahkan jika selir bangsawan kekaisaran menemukan pembunuhnya, apa kau pikir ada yang akan percaya? Andrew Yu, Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Pergi dan beritahu orang-orang di kuil Dali. itu tidak benar. Bukankah itu dompetku? Mungkinkah Andrew sengaja menjauhkan diri dariku? Melakukannya agar Rong Fu melihat. Tapi ini terlalu kejam. The film was translated Hancurkan and untukku. narrated by M Ya. Media. Terakhir kali selir paduka tidak mengizinkan penghancuran. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai tuntas. Ini adalah kamar tidur selir bangsawan kekaisaran. Aku khawatir itu tidak akan digunakan lagi. Sayang sekali. Yi Jai Shuang sekarang di penjara. Dia tidak akan punya keberuntungan untuk kembali dan melihat pemandangan ini. Selir paduka. Mengapa tidak pergi melihat kuil Dali? Benar-benar bau. Bau sekali. Xiao Yi, aku hampir mati lemas karena baunya. Aku tidak menyangka orang pertama yang datang mengunjungiku adalah kau, Selir Rong. Selir Rong sudi mengunjungi kediamanku yang sederhana ini. Apa tujuanmu? Tentu saja untuk melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan ini. Ketika kau, Selir Mulia Kekaisaran, begitu sombong. Apakah kau pernah membayangkan hari ini? Jangan terlalu cepat senang. Ya, hari ini adalah harimu, Selir Rong. Hari yang baik untuk mengangkat kepala tinggi-tinggi dan merasa berjaya. Tapi bagaimana dengan besok?
Kau berkomplot untuk kekuasaan dan merebut tahta. Tidakkah kau takut tidak akan hidup sampai besok? Besok. Sejak Kaisar mangkat, masa depan adalah milik keluarga Rong kita. Kau membunuh Kaisar. Bukan begitu? Bagaimana jika aku melakukannya? Aku sangat penasaran. Di hadapan kepergian Baginda Kaisar, orang yang telah berbagi ranjang selama bertahun-tahun, tidakkah kau merasa sedikit pun sedih? Sedih? Ketika aku menderita di Istana Dingin. Ketika aku ditindas dan dihina olehmu. Bisakah dia merasa sedikit pun sedih? Dia adalah Kaisar yang Maha Agung 95. Dan aku hanyalah di bawah kuali perunggu ini. Hanya butiran pasir. Cukup bagiku untuk mengasihani diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku punya kekuatan untuk mengasihaninya? Bukankah kau juga tidak peduli sama sekali? Itu nyawa manusia bagaimanapun juga. Itu benar. Kau memberontak. Bagaimana bisa kau peduli pada satu nyawa manusia ini? Benar sekali. Sebutir pasir kecil. Mati hanya dengan cubitan ringan. Xiao Yi, pukul dia untukku. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pukul dia sampai mati. Jenderal Rong belum naik tahta. Selir Rong sudah menjatuhkan orang yang sudah terpuruk seperti ini. Bukankah ini sedikit terlalu dini? Ayahku belum naik tahta. Bagaimana kau tahu? Padahal kau di Kuil Dali. Tanpa segel kekaisaran. Aku ingin tahu. Bagaimana Jenderal Rong akan naik tahta? Kau tahu di mana segel kekaisaran? Aku tidak tahu. Aku hanya menebak. Sepertinya kau benar-benar belum menemukannya. Dasar wanita bau. Kalau begitu orang lain akan segera datang. Siapa? Mantan pacarku. Andrew Yu. Untuk apa dia datang? Apa kau perlu bertanya? Selain seperti kau, menjatuhkan orang yang sudah terpuruk, mungkin hanya datang untuk bertanya tentang keberadaan segel kekaisaran. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Selir Paduka, kami datang tanpa sepengetahuan Jenderal Rong? Jika Andrew Yu melihat kita, dia pasti akan memberitahu Jenderal Rong. Pada hari kau pergi ke tempat eksekusi, aku akan tetap datang untuk mengantarmu. Baiklah. Domba kukus. Yang dulu. Dan juga ingin membantu Xiao Yanku. Setidaknya, di masa depan setelah Shen Yanku naik tahta, dia tidak akan seperti aku dulu. Tanpa ada yang mendukungku. Yu bersedia tetap berada di sisi yang mulia. Bagus. Bill was translated Andrew Yu. and narrated by M Media. Bisakah kau? Nona Ye. Apa yang terjadi saat itu? Setelah aku menghancurkan keluarga Xiao, aku sudah tahu. Kemudian, setelah penyelidikan, aku menemukan bahwa keluarga Xiao sebenarnya menggunakan ini sebagai alasan untuk merebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu disetujui secara diam-diam oleh Kaisar. Namun di dalam istana yang dalam, secara inheren ada intrik dan penipuan. Bertarung dengan nyawa sebagai taruhan. Karena penghasut sekarang telah dieksekusi. Dan Kaisar telah turun tahta dan pergi jauh. Aku juga tidak ingin membiarkan kebencian ini berlanjut. Oleh karena itu, sekarang aku harus membunuh Cakakan. Kenapa? Meskipun Enruyu, dia akhirnya membelot. Tetapi semua pejabat istana percaya bahwa dia adalah kaki tangan pemberontak Rongfu. Jika dia tetap tidak terluka, rakyat jelata dan pejabat tidak akan yakin. Tidak ada cara lain. Andrew Yu, apa sebenarnya yang kau lakukan? Xin Yan. Sekarang, paling-paling, aku hanya bisa memastikan nyawanya tidak dalam bahaya. Jangan khawatir, di dalam penjara, aku sudah menyuap semua orang
dia tidak akan terlalu menderita. Aku tidak setuju. Aku tahu ini adalah pilihan yang paling tepat. Tapi aku tidak bisa memahaminya. Aku tahu, aku tahu. Aku akan meyakinkan diriku sendiri. Untuk menghormati pilihanmu. Untuk menghormati Anryu, pilihannya sendiri. Xiao Xuan, aku berjanji padamu. Semuanya akan baik-baik saja. Kau sama saja kemarin, menjanjikanku. Bagaimana dengan Kinyo? Kaisar juga membohongiku. Sekarang Anryu juga pergi. Bagaimana dengan yang lain? Selir Kekaisaran Rom sudah dibawa ke penjara. Menanti nasibnya. Apakah titah sudah dikeluarkan? Begitu kita sampai di aula utama. Setelah Kasim membacakan titah, semua menteri akan tunduk. Selir Anda. Ya, Yi Jai Shuang, Yi Jai Shuang. Yang mulia. Pergi mohonlah pada putra mahkota untukku. Tidak. Kaisar. Pergi mohonlah belas kasihan Kaisar untukku. Jangan buang-buang tenagamu. Kau meracuni Kaisar. Kau pasti akan mati. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Aku akan berterima kasih padamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Cukup. Apa kau masih ingat? Baru beberapa hari yang lalu, di sel penjara ini, aku memberitahumu. Hanya saja kau tidak salah tentang satu hal yang kau katakan. Hidup di harem kekaisaran ini cukup bagi kita untuk mengasihani diri sendiri, di mana kita akan menemukan kekuatan untuk mengasihani orang lain. Benar. Kau adalah selir kaisar. Dan juga putri seorang menteri pemberontak. Kau tidak bisa menghentikan kaisar, juga tidak bisa menghentikan ayahmu. Pada akhirnya. Bahkan jika kekaisaran ini berganti nama. Kau tetap ditakdirkan untuk menghabiskan hidupmu di istana ini. Ini adalah perbedaan terbesar antara aku dan kau. Tidak. 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 Setelah kau mati, aku akan memberimu pemakaman yang layak. Jangan. Tidak. Tidak. cepat masuk. Bukankah kau tadi cukup agung seperti seorang permaisuri? The film was Bukankah kau translated memerintahkan and para sipir narrated untuk by memperlakukanmu dengan Media. baik? Bagaimana kau masih berakhir terlihat begitu berantakan? Tentang kau datang ke sini. Apakah Shen Yan tahu? Ya, Apakah ada orang lain yang tahu? tentu saja tidak. Kenapa kau begitu tenang? Baguslah kalau begitu. Waktu sebelum penobatan adalah yang paling krusial. Jangan ceroboh. Di saat seperti ini, kau masih memikirkan ini. Aku takut. Aku tidak akan melihat hari kau menjadi permaisuri. Mereka bilang setelah putus, kau berharap mantan pacarmu mati, tapi aku hanya mengatakan itu. Paduka Selir. Paduka Selir. Kau akan menjadi permaisuri. Bagaimana kau masih bisa seperti anak kecil, melamun? Tidak. Aku bukan lagi selir kekaisaran. Lagi pula. Siapa bilang aku ingin menjadi permaisuri? Aku belum menyetujui apapun. Itu benar. Memanggilmu Nona Yang masih terdengar lebih baik.
Aku tidak ingin kau mati. Apa? Tidak, tidak. Aku membawakanmu makanan enak. Cicipi. Xianyan akan naik tahta besok. Aku takut aku tidak akan bisa melihatnya. Xianyan, cepat bangun. Xiao Xuan, kenapa kamu bangun sepagi ini? Hari ini adalah hari besarmu, penobatanmu. Bagaimana kau masih bisa tidur? Karena kamu. Aku merasa tenang. Kau benar-benar memikatku. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Baiklah. Coba kulihat. Sekarang, kamu tidak lagi mendesakku untuk bersiap-siap naik tahta. Tata rambutku. Bagaimana ini bukan persiapan penobatan? Kau adalah suamiku. Apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Aku bilang. Tata rambutku. Bagaimana ini bukan persiapan penobatan? Aku harus berdandan untuk acara ini. Itu tidak benar. Kalimat berikutnya. Suami. Apa? Suami. Aku, Xianyan, adalah suamimu. Setelah hari ini, aku harus memanggilmu Kaisar. Lalu kamu ingin aku memanggilmu apa? Panggil saja aku. Xiao Xuang. Aku ingin mengatakan bahwa aku ingin kamu menjadi permaisuri. Permaisuriku tercinta, aku, Kaisar, harus pergi. Tunggulah aku dengan patuh. Baiklah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Cepat pergi. Melihatmu bertingkah sombong itu menyebalkan. Aku dengar Anruyu kabur. Apa? Kalau begitu, bukankah istana akan kacau lagi? Lihatlah para penjaga yang berpatroli itu. Mereka semua di sini untuk menangkap Anruyu. Mengapa lari? Saat ini, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Menurutmu kemana Anruyu akan kabur? Seorang buronan yang putus asa, tentu saja akan mencari balas dendam terlebih dahulu. Kalau begitu, jika kita menyelamatkan Kaisar Muda, bukankah kita bisa dipromosikan dan menjadi kaya? Kau bermimpi. Orang macam apa Anruyu itu? Apakah dia seseorang yang bisa kau tangani? Bersiaplah untuk mati. Pengkhianat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu sampai di luar. Tunggu sampai semuanya di luar tenang. Lalu kita akan minum dan bersenang-senang. Kau adalah seseorang yang akan menjadi permaisuri. Bagaimana kau masih bisa melamun seperti anak kecil? Pemberontak Anruyu telah dieksekusi di tempat olehku, Kaisar. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Ayo, minum lagi. Minumlah semuanya. Jangan sisakan sedikit pun. Sejujurnya, aku tidak terlalu mempercayaimu sebelumnya. Lagi pula, reputasi keluarga kekaisaranmu benar-benar tidak begitu baik. Aku mengakui bahwa lagi pula, dulu selain Xiao Xuan, tidak ada yang percaya aku bisa menjadi kaisar. Melihatnya sekarang, dan juga ayahku serta kakak Kim Yu. Sejak zaman kuno, keluarga kekaisaran tidak memiliki hati, tapi melihatnya sekarang, itu tidak sepenuhnya benar. Katakan padaku, jika bukan karena Xiao Xuan, kita berdua sekarang pasti akan bertarung sampai matikan.
maka rakyat jelata mungkin juga harus menderita cukup banyak. Tidak perlu dikatakan lagi. Jika bukan karena Nona Ye, aku benar-benar akan menjadi pemberontak. Anroyu adalah. Tapi kamu bukan. Mengapa Nona Ye belum tiba? Dia terlihat sedikit murung akhir-akhir ini. Katanya kalian itu apa namanya? Mantan pacar. Xiaoyan. Siapa ini? Hantu. Bagus, kalian semua tahu. Dan merahasiakannya dariku sendiri kan? Bukan berarti kami tidak sempat memberitahumu. Aku kira. Aku kira aku sudah mati. Ya. Ini bukan mimpi kan? Apakah ini nyata? Ini bukan mimpi. Ide yang sangat jahat. Siapa yang mencetuskan ide ini? Tentu saja itu kamu, Shen. Kakak Shen, aku. Apa kamu lupa? Aku bisa melakukan trik sulap. Aku tahu itu. Itu kau, bocah. Katakan. Apa rencanamu setelah ini? Aku berencana untuk pensiun dari dinas militer dan kembali bertani. Sayang sekali Qin Yu, si bodoh itu, tidak ada di sini. Dan ayahmu, orang tua cerewet itu. Jangan bicarakan mereka. Paling tidak, kami tidak mengecewakan kepercayaan Kaisar. Situasi saat ini adalah apa yang mereka senang lihat. Itu benar. Ayo. Demi kedamaian di bawah langit. Bersulang. Bersulang untuk penguasa yang bijaksana. Bersoraklah. Bakpao ini terlalu kecil. Benar-benar berpikir dia adalah tuannya, makan atau tidak. Bakpao ini terlalu kecil. Jika tidak makan, lupakan saja. Tentang dia. Dia sebenarnya tidak buruk. Menurutku, generasi selanjutnya harus memanggilnya seorang kaisar yang baik. Aku harap begitu. Hei, katakan padaku, jika dia terlahir di keluarga biasa, apakah dia akan menjadi orang baik? Itu pertanyaan yang aneh. Apa sebenarnya orang baik itu? Apa itu orang jahat? Sebenarnya, menurutku, dalam hidup, Hidup adalah hal yang paling penting mengenai baik dan buruk. Biarkan saja orang lain yang memutuskan. Apa yang kau katakan itu benar. Lahir di era ini, berapa banyak orang yang bersedia terlahir di keluarga biasa dengan hidup seperti rumput? Era ini, zaman modern masih lebih baik. Aku ingin pulang. Xiao Xuan. Semuanya sebagian besar sudah beres sekarang. Hanya ada sesuatu yang masih perlu aku katakan padamu. Ada apa? Hanya saja. Katakanlah. Katakanlah. Katakan. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Hanya saja. Kapan kita akan menikah? Tergantung pada penampilanmu. Apakah ini yang kamu sebut perjalanan bulan madu? Itu benar. Membuat kaisar saat ini membersihkan pispot. Kamu benar-benar luar biasa. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jika kau keluar dengan gegap gempita, tidakkah kau akan dibunuh?
Apakah ada yang lain? Terlihat bagus. Bayar. Xian Yan membeli ini. Dia membayar untuk 10 buah. Kemasi. Urusan belanja seperti ini. Kenapa tidak diserahkan pada pelayan saja? Xiao Xuan. Aku mau ini. Xiao Xuan. Bagaimana? Apakah kau takut? Baiklah, Oh tidak, jangan lari-lari. aku tidak berkeliaran. Hanya ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Hanya saja. Xiao Xi, dia kabur dari penjara kuil Dali. Apa? Xiao Xi. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Dia akan tertangkap kembali dalam beberapa hari. Hanya saja perjalanan kita saat ini memang tidak terlalu aman. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Aku takut kau akan khawatir. Tidak. Kita harus segera kembali ke istana. Menyelamatkan hidup kita itu penting. Yijai Shuang. Aku tidak kalah. Xian Yan. Xian Yan. Xian Yan. Maafkan aku. Jangan bilang kau menyesal. Aku berjanji padamu, aku akan menjadi raja terbaik. Bukan hanya kaisar yang baik bagi semua orang di dunia, tapi juga suamimu yang baik. Xian Yan. Jangan tertidur. Aku akan menggendongmu menemui tabib istana. Sudah terlambat. Xian Yan. Jika kau berani mati, aku akan mencari pria lain dan melupakanmu sepenuhnya. Sungguh, apakah sekejam itu? Jangan katakan itu. Kau baik-baik saja. Cukup nyaman berbaring di tanah. Apakah kau sakit? Hei, tidak apa-apa. Salahku. Apakah kau pikir ini menyenangkan? Tidak apa-apa, aku salah. Kau mau makan apa? Aku akan menyuruh koki istana membuatnya. Kau membuatku terlalu marah untuk makan. Jangan marah lagi. Pergi sana. Jangan marah lagi. Membaca. Apakah Baginda sudah menyelesaikan urusan penting? Baginda perlu merencanakan waktunya dengan baik. Ini adalah jadwal yang sudah kubuat untuk Baginda. Tidak mungkin. Mengikuti teknik Pomodoro dan kurva lupa Ebbinghaus. Lagi? Ini Ebbinghaus. Baiklah, kau ahli belajar yang hebat. Bisakah kita tidak membicarakan belajar malam ini? Jangan bicara tentang belajar. Bicara tentang apa?